Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kembali lisan kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, di mana untuk yang kesekian kalinya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan kita di atas nikmat, di atas kenikmatan. Tentunya atas taufik Allah Jalla wa Ala, Allah menjadikan kita di atas ketaatan setelah sebelumnya Allah telah mencurahkan kepada kita begitu banyak anugerah nikmat. Maka alangkah seharusnya dan wajibnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena banyaknya orang-orang yang diberikan nikmat sehat, nikmat dibukakan pintu dunia, tetapi tidak mengantarkan dirinya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat huda, nikmat petunjuk, nikmat taufik dari Allah merupakan sebesar-besar nikmat yang senantiasa kita harus bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Salawat disertai dengan salam kerinduan semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas risalah, sebuah risalah kecil yang berjudul Prinsip Dasar Islam menurut Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Yang semoga kajian kita kali ini kajian yang tidak akan bisa selesai satu hari. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyelesaikan kitab kecil ini. Kenapa? Kami angkat tema dengan pembahasan ini karena ini menarik, membicarakan tentang hal-hal pokok dasar bagi setiap muslim yang wajib diketahui. Taib, Allah Jalla wa Ala berbicara mengenai agama yang hanif ini, berbicara agama yang lurus ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa mencari agama selain Islam. Ini ayat yang sangat familiar di tengah-tengah kita. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima daripadanya. Allah Jalla wa Ala memakai kalimat lan, fala yuqbala, lan taukid, penegasan bahwasanya tidak akan pernah diterima selama-lamanya. Berarti tidak ada celah untuk diterima. Fala yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima agama selain Islam. Maka kalau ada yang mengatakan semua agama itu sama, maka ini keliru sangat, fatal.
Ini batil. Ungkapan atau ucapan ini adalah keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah tabaraka wa taala. Dan tentunya dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Alhamdulillah, kita yang hari ini berada di atas nikmat agama, ya, tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Adanya orang-orang, dia harus merangkak, dia harus mencari dulu kebenaran baru mendapatkan Islam. Kita yang notabene, ya, Islam itu karena mendapatinya dikarenakan ayah ibu kita yang muslim dan muslimah. Ada beberapa orang yang Allah takdirkan dia harus bersusah payah dulu untuk mendapatkan hidayah Islam. Maka ini yang harus patut kita syukuri bersama. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersumpah, ya, apa kata Nabi SAW? Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi Muhammad, ya, yang jiwa Muhammad itu berada dalam genggamannya, dalam tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun. Tidaklah salah seorang, ya, dari orang-orang, ya, yang mendengar tentangku, yakni tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, thumma yamutu, kemudian mereka meninggal, walam yu'min billazi ursiltu bihi, dan mereka tidak beriman dengan apa aku diturunkan, illa kana min ashabin nar, melainkan dia menjadi penduduk neraka Allah Jalla wa'ala. Ini penegasan dari Nabi SAW, di mana seseorang yang mendengar dakwah Nabi SAW dibawakan oleh para da'i, kemudian orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak beriman kepada apa yang diturunkan dengan Nabi SAW berupa Al-Quranul Karim dan sunnahnya, Al-Islam, ya, ini sejalan dengan makna tadi Quran surah Al-Imran ayat 85. Maka, ya, ketika dia meninggal dunia, ya, maka tentunya dia, Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam lisan Nabi SAW, illa kana min ashabin nar, maka dia pasti akan menjadi penghuni neraka, wal iyazubillah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa mensyukuri, ya, nikmat Islam ini, ya, nikmat Islam ini, karena sebagaimana yang kita sering acap sekali sebutkan, ya, diberikan nikmat Islam, ya, maka ini sebaik-baik nikmat, ya, ini sebaik-baik nikmat. Maka oleh karena itu kita akan mempelajari, ya, prinsip dasar agama Islam, ya, yang dengannya kita berharap semakin kita mengkaji, ya, tentang prinsip dasar ini, ya, maka kita berharap tentunya kualitas ibadah kita, ya, semakin meningkat, dan tentunya kita memang harus wajib untuk, ya, memperdalam ilmu agama ini, karena dengan memperdalam ilmu agama Allah Jalla wa'ala akan mengangkat derajat kita. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Quran surah Al-An'am ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu, barang siapa yang Allah inginkan, ayyahdiyahu, mendapatkan petunjuknya, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan lapangkan dirinya untuk menerima kebenaran Islam. Wa may yurid ayyudillahu, barang siapa yang Allah inginkan kesesatan kepada seseorang, ya, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, maka Allah
Allah akan sempitkan dadanya dari Islam. Akan sulitkan dirinya untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, imma lewat rasul, lewat para ulama-ulama, lewat para dai-dai. Dia akan disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia mendaki langit. Mendaki langit. Allah tamsilkan, Allah misalkan orang yang tidak diberikan petunjuk huda oleh Allah, dia seperti mendaki langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini kebahagiaan itu di saat di mana Allah Jalla wa Ala melapangkan dada-dada kita untuk menerima Islam. Tentunya menerima segala bentuk apa yang disampaikan oleh lisan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak menimbang-nimbang seluruh kebenaran itu yang terucap dari lisan Nabi, dengan menimbang dengan akal. Dengan akal. Nanti akan kita jelaskan pada bab selanjutnya. Kemudian Allah Jalla wa Ala juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di Quran surah Az-Zumar ayat 22. Apa kata Allah? Afaman syarahallahu sadrah, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Jalla wa Ala lil Islam, untuk kebenaran Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, maka dia sebenarnya berada di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Dalam ayat yang lain Allah katakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi hati seorang muslim khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Jalla wa Ala? Kapan lagi hatinya untuk menerima kebenaran ketika datangnya nas, datangnya hujjah, datangnya dalil dari Allah, datangnya dalil dari hadis Nabi, datangnya dalil dari Allah adalah firman Allah tabaraka wa taala, kalamullah. Datangnya kebenaran dari Nabi berupa hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah lembutkan hatinya. Allah lapangkan dadanya untuk menerima kebenaran dengan tidak ngeyel. Karena ngeyel, ngebantah, ngedumel itu adalah sifat daripada orang-orang Yahudi. Yahudi. Ketika terdengar kepadanya qala Allah dan qala Rasul, sikapnya adalah sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa fikirna. Bukan dia harus melakukan kami dengar dan kami taati. Tidak mengatakan kami dengar dan kami fikir-fikir dulu. Atau sami'na wa asaina, kami dengar dan kami bermaksiat dengannya. Tidak. Tetapi setiap mukmin, setiap muslim, dia mesti ketika mendengarkan, ketika Allah telah berhukum pada satu perkara dan Nabi telah berhukum pada satu perkara, melainkan dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Inilah nikmat di mana Allah melapangkan kita di atas Islam, melapangkan dada kita untuk menerima kebenaran. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, dalam taraf iman yang kedua, ada iman yang pertama ketika disampaikan kepadanya ini firman Allah, ini hadis Nabi, kemudian dia sami'na wa ta'na. Adapun orang pada posisi kedua, ketika disampaikan hujjah, kemudian dia menerima tapi belum meninggalkan, maka mintalah al-irsyad, mintalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Tentunya peluangnya untuk mendapatkan kebaikan itu sangat besar di sisi Allah. Karena dia tidak menolak kebenaran itu dengan hatinya. Hanya saja maksiat itu belum bisa ia tinggalkan. Maka sikap mukmin di sini di posisi kedua ini, ya, dia tidak baper. Apa bahasa kita? Tidak merasa tersinggung ketika ada dai mengatakan ini haram melalui nas yang sahih dan dia belum bisa meninggalkan. Sikapnya adalah, ya Allah, tunjukilah aku petunjuk, berikanlah aku petunjuk agar aku bisa meninggalkan maksiat yang belum bisa aku tinggalkan. Ya. Dengan posisinya mengatakan aku tidak akan mengingkari hukum ini. Banyak orang yang tergelincir pada posisi yang kedua ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa? Ketika datang dai, ketika datang pemberi peringatan kepada mereka, kemudian disampaikan seperti ini, ini udah menggurui saya. Ini udah nggak cocok lagi nih. Dia menembak saya, yang dimasukkan ustaz itu tentang kesalahan saya. Tidak, ya. Ketika nasihat seorang dai menghujam di hati sanubari kita dan ada indikasi kita untuk membantah itu dengan hawa nafsu, maka kubur niat ini dalam-dalam. Kenapa? Karena itu adalah bisikan dari syaitan untuk memalingkan manusia dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala, dari hidayah Allah. Maka oleh karena itu, ketika datang kepada kita nas dan kita belum bisa meninggalkannya, maka sekurang-kurangnya kita harus mengatakan, ya Rob, mudahkanlah urusan ini atas diriku. Hari ini aku tahu hukumnya dan aku belum bisa meninggalkan perkara ini. Ya Allah, ya, mudahkan setiap perkara ini untuk diriku. Mudahkan aku untuk meninggalkan ini. Ya. Ini posisi kedua. Kalau posisi pertama tadi, ketika datang nas, sami'na wa ata'na. Adapun posisi orang mukmin yang kedua, muslim yang kedua, ketika dia belum mampu meninggalkan perkara ini, perkara maksiat maksudnya, maka dia harus berdoa kepada Allah. Karena kita tidak akan bisa beribadah secara kafah, secara benar-benar, sampai kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering dan acap kali kita membawakan dalil, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah gandengkan antara ibadah dengan pertolongan. Karena sesungguhnya kita tidak akan bisa berada di atas ketaatan sampai kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa menjaga salatnya 5 kali sehari semalam, dia setiap waktu meminta hidayah. Ini menunjukkan apa? Seseorang itu tidak bisa melepaskan diri dari meminta tolong kepada Allah di atas ketaatan kepadanya. Maka ibadah itu, ibu-ibu, bersifat taufik dari Allah. Kita mampu ibadah, kita mampu hadir di majelis ilmu, kita mampu berpuasa Ramadan, itu bukan karena fisik kita. Coba kami tanya kepada ibu-ibu yang banyak di antara kita sini yang datang, ibu-ibu orang yang sudah lansia. Kalau secara kekuatan banyak ya wanita-wanita di luar sana yang kuat, masih kuat. Akan tetapi tidak mengantarkan dirinya untuk berlama-lama hadir di majelis ilmu. Hanya orang beriman yang mampu merasakan lezatnya berlama-lama di majelis ilmu. Hanya orang beriman. Bagaimana menjelaskan kepada orang selain itu? Tidak bisa dijelaskan. Hanya orang-orang yang mampu bertahan di majelis ilmu di taman-taman surga. Yang mampu merasakan betapa nikmatnya duduk di majelis ilmu. Ya. Salah satu jalan termudah untuk masuk surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan di dalam jalan itu, ia menuntut ilmu agama. Tidak dijelaskan di situ harus pintar. Karena masing-masing manusia berbeda IQ-nya. Tidak dituntut. Pintar atau tidaknya itu bonus dari Allah. Bonus terlebih kepada orang-orang tua kami. Bapak-bapak kami di sini, ibu-ibu kami di sini. Tidak dituntut kita harus pintar, tidak. Tapi kita mendengar saja, hadir di majelis ilmu,
Ini sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang ini tentunya ya mengalahkan nikmat dunia yang Allah berikan kepada orang-orang kufar. Nikmat agama. Ya, nikmat agama. Dan nikmat agama ini tidak setiap mereka yang terlahir Islam mendapatkan nikmat menuntut ilmu agama. Apakah semua orang mendapatkan nikmat menuntut ilmu agama? Tidak, Bang. Tidak semua. Betapa banyak orang hanya berhenti pada hal-hal yang wajib. Misalkan yang penting Ustaz saya sholat 5 waktu sudah. Yang penting Ustaz saya puasa Ramadan, ya. Kemudian saya haji, kemudian saya umrah dan ibadah-ibadah yang saya ketahui secara zahir. Tapi ya, semua ibadah yang kita sebutkan ini apakah bisa kita ketahui tanpa menuntut ilmunya? Tentu tidak. Agama Islam ini dibangun di atas ilmu. Kemudian ada hati kita, dilembutkan hati kita untuk mempelajari Islam dengan sebenar-benarnya. Ya, kita serius dalam mempelajari ilmu agama ini, ya, tentu ini akan mendatangkan fawaid kepada kita. Seorang ya tukang emas misalkan, kalau ia tidak serius menekuni ya usahanya ini, dari awal ia bermalas-malasan, apakah ia akan kelak 10 atau 15 tahun lagi akan bisa membuka ya toko emas? Tidak bisa. Tidak akan bisa. Dia harus betul-betul menekuni bagaimana membuat rantai, bagaimana membuat cincin, bagaimana membuat anting-anting. Dia akan menekuni bagaimana cara memasak emas yang baik, bagaimana kualitas emas yang bagus yang untuk memadukannya. Ini harus butuh ilmu. Ya. Dan begitu pula kalau dalam perkara dunia kita harus meluangkan waktu yang berlama-lama, tentu dalam perkara agama itu jauh lebih kita harus memfokuskan diri kita untuk memberikan diri kita waktu untuk belajar ilmu agama. Jangan sampai sebagian dari kita mengatakan kalau belajar ilmu agama itu kalau ada waktu. Seolah-olah orang penuntut ilmu agama itu adalah orang-orang yang pengangguran. Kenapa tidak belajar ilmu agama? Nggak ada waktu, Ustaz. Ya, seolah-olah yang hadir di majelis taklim ada orang-orang pengangguran. Wallahi tidak. Tidak. Dan belajar ilmu agama tidak mengganggu dunia kita. Bahkan dengannya Allah memberikan keberkahan hidup. Tidak percaya? Ibu ya kontinukan taklim selama sebulan penuh. Ibu kontinukan belajar menuntut ilmu agama sebulan penuh. Dan lihat bagaimana Allah Jalla wa'ala menurunkan keberkahan kepada ibu. Anak yang sulitnya, anak yang awalnya rewel. Itu dengan sendirinya, kenapa rumah lebih baik daripada keadaannya sebelum kita taklim. Ini adalah fawaid yang Allah berikan ya kepada mereka ya yang memudahkan langkahnya untuk hadir di majelis ilmu. Ya, ini salah satu fawaid yang sangat besar. Nah, oleh karena itu ya kembali kepada pembahasan kita ya. Allah Jalla wa Ala juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Quran surah Ali Imran ayat 164. Apa kata Allah? Laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kata Allah tabaraka wa taala, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Ketika apa? Ketika Allah mengutus orang rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Hikmah di sini adalah as-sunnah, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya. Apa? Sebaik-baik nikmat adalah Allah menjadikan kepada mereka, menurunkan kepada mereka adalah Rasul di tengah-tengah mereka. Di tengah siapa? Orang-orang Quraisy. Allah katakan, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman. Yang Allah
lapangkan dadanya untuk menerima kebenaran. Lihat bagaimana imannya Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang tidak ada perlawanan sedikit pun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwakan inni Rasulullah ilaikum. Iman yang sangat besar yang langsung terucap oleh lisan Abu Bakar As-Siddiq, amantu billah wa rasuli. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di saat orang butuh beberapa kali pendalilan, butuh datang kepada hujah beberapa kali dan keagungan Allah dia saksikan. Namun Abu Bakar hanya Nabi mengatakan, ini Rasulullah ilaikum, langsung spontan dia katakan amantu billah. Inilah yang membuat imannya Abu Bakar, ibu-ibu, ya kata Nabi, ketika iman Abu Bakar ditimbang dalam timbangan, kemudian iman seluruh orang beriman diberikan pada timbangan sebelahnya, termasuk dalam imannya Umar, Utsman, Ali, imam-imannya Khulafaur Rasyidin, dan seluruh iman kita digabungkan pada timbangan sebelahnya, maka imannya Abu Bakar itu lebih besar. Ini yang membuat Abu Bakar itu lebih utama daripada manusia-manusia yang lain, sahabat-sahabat kibar yang lainnya. Kenapa? Ketika datang kepada beliau, ya, karunia yang sangat besar berupa diutusnya Nabi, tanpa membutuhkan 2 atau 3 dalil. Hanya Nabi mengatakan ini Rasulullah ilaikum. Ya. Maka spontan beliau katakan amantu billah. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana lembutnya. Ya, bagaimana lembutnya hati Abu Bakar. Berbeda dengan kita zaman sekarang. Datang kepada kita nas, datang kepada kita dalil, ya. Bukan hanya kita tolak nas dan dalil itu, akan tetapi kita bantah, bahkan kita ngeyel. Khawatirlah kalau Allah tidak menginginkan kita berada di atas ketaatan. Hanya dikarenakan kepintaran urusan dunia kita, yang kita memiliki strata dunia, pendidikan dunia, kemudian kita bantah hujah Allah, hujah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kepintaran dunia kita. Itulah yang membuat kenapa orang-orang Yahudi yang pintar itu dimurkai oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah. Maghdub. Mereka satu langkah lebih cerdas dari orang Nasrani. Akan tetapi ilmu mereka, kepintaran mereka tidak mengantarkan mereka di atas ketaatan. Kenapa? Karena mereka kaum yang suka ngebantah. Kaum yang suka ngeyel. Kaum yang suka mengakal-akali syariat. Ketika telah jelas datang kepadanya nas, dia bantah itu dengan akal. Sama halnya dengan kita. Orang-orang yang membantah Al-Quran dan hadis akan dia bantah dengan akalnya. Ini enggak masuk akal. Apakah benar Al-Quran itu bertolak belakang dengan akal, Ibu? Apakah Al-Quran itu bertolak belakang dengan hadis, Bapak? Tidak mungkin. Tidak ada satupun agama yang bertolak belakang dengan akal. Kalau sekira seolah-olah tanda kutip bertolak belakang, maka akal kita yang terkena syubhat. Akal kita yang terkena racun. Sehingga kita harus mensucikannya. Dan tidaklah mensucikan racun ini kecuali dengan ilmu agama. Kecuali dengan ilmu agama. Ya. Racun di kepala itu hanya bisa dengan ilmu agama. Sebagaimana kejahilan, kebodohan akan perkara agama itu hanya bisa terhapuskan dengan ilmu. Dengan ilmu. Ya. Contoh. Iblis. Iblis itu dia memiliki syubhat. Dia memiliki racun, ibu-ibu. Ya, racunnya satu. Iblis dahulunya adalah ya makhluk Allah yang saleh. Kemudian apa racunnya? Ketika Allah katakan kepadanya wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika dikatakan kepada malaikat sujudlah kepada Adam. Apa kata iblis? Ya, ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Lihat, dia bantah perintah Allah dengan akal. Apa katanya? Lebih baik lagi api daripada tanah.
Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan di awal, ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, mana yang lebih mulia, tanah apa api? Tanah. Kenapa? Sesuatu yang keluar dari tanah adalah bermanfaat bagi kita. Nasi yang kita makan tadi ibu-ibu, sayur, dari mana tumbuhnya kalau bukan dari tanah? Dan sesuatu yang keluar dari api pasti membinasakan. Kalau dia kecil teman, kalau dia besar membinasakan. Maka inilah dia, ya. Iblis menolak dalil itu dengan akalnya. Maka kalau ada orang bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini dia menolak kebenaran dengan akalnya, oh ini enggak masuk akal. Oh ini enggak sesuai dengan pikiran saya. Maka sungguh dia telah mengikuti sunnah iblis dalam perkara ini. Maka beda halnya bapak-bapak, ibu-ibu ketika dia tidak menolak, tapi masih bermaksiat di atas itu. Berbeda. Sebagaimana yang kita katakan tadi, dia tidak mengingkari perbuatan itu, hanya saja belum bisa meninggalkan. Berbeda perkaranya. Contoh. Sesuai tarjih di Padang Panjang. Tarjih Muhammadiyah berfatwa dan beberapa tahun yang lalu bahwasanya hukum rokok itu haram. Terlepas, ya, apakah kita tidak bisa meninggalkan, itu perkara nomor 2. Apakah harus baper dengan tarjih? Apakah harus baper dengan fatwa Muhammadiyah? Tidak. Dan itu sesuai dengan qala Allah dan qala Rasul. Adapun kita belum bisa meninggalkan, maka minta petunjuk kepada Allah agar diberikan kemudahan. Jangan kita ketika ada dalil yang mengatakan seperti itu, kita baper kepada dai-nya. Kita ya merasa ini ustaz ini menyinggung saya. Itu beda konsep. Maka ketika belum bisa meninggalkan, minta petunjuk kepada Allah agar Allah lembutkan. Ya Allah, beri aku kekuatan. Jangan baper kepada dai-nya. Aku lagi ditembak ustaz itu. Ya, aku lagi yang dituduh ustaz itu. Betul-betul tidak ada akhlak ustaz itu. Bukan seperti ini. Berbeda halnya kita menyebutkan oknum namanya si fulan, si alan. Ya, dia tempatnya di neraka karena begini. Ini salah. Kaedahnya, uslubnya salah. Tapi kita hanya menyampaikan qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa Islam ini harus kita terima benar-benar? Dalilnya adalah Al-Maidah ayat 3. Dalilnya Al-Maidah ayat 3. Apa kata Allah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Lihat bagaimana komplitnya. Ya, tidaklah ya Allah menurunkan ayat ini melainkan setelahnya tidak ada lagi turun ayat halal haram. Enggak ada lagi ayat perintah lagi, bapak-bapak, ibu-ibu. Setelah Allah turunkan Al-Maidah ayat 3, tidak ada lagi turun perintah. Pada hari ini, hari di mana ayat ini Allah turunkan, ya. Al-yauma akmaltu lakum, telah aku sempurnakan kepadamu agamamu untukmu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan nikmat nikmat agama. Wa raditu lakumul Islam madinah. Kemudian Allah komplitkan dengan mengunci dengan kata kunci apa? Dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Maka seluruh syariat itu telah ada. Jangan sampai kita mengatakan apakah syariat tidak lagi relevan. Tidak. Syariat fi kulli zaman, fi kulli waqt itu sama semuanya, relevan. Jangan kita katakan oh ini ayat ini Ustaz tidak relevan di zaman kita. Jangan sampai seperti ini. Ya, agama syariat dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman akan tetap menjadi relevan sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Nah, sampai hari kiamat. Maka ya subhanallah, orang yang kita dilembutkan di atas kebenaran. Ya. Ini adalah sebesar-besar dan sebaik-baiknya nikmat. Ya, sebesar-besar dan sebaik-baiknya nikmat. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka mintalah kepada Allah, kepada kita yang belum bisa menerima misalkan sesuatu perkara agama, minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku hidayah, al-irsyad, petunjukmu ya Allah, agar aku bisa meninggalkan maksiat ini. Ya, agar aku dengan tidak mencari pembenaran. Ya, karena kita bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita itu mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kebanyakan dari orang-orang
Ya, ketika dia bertanya misalkan, atau ketika dia ingin belajar, dia sudah memahami ini satu hal. Kemudian dia bertanya untuk apa? Untuk membenarkan apa yang ia amalkan. Maka berbeda konsep, walaupun sama kata dasarnya, benar. Akan tetapi yang satu konsepnya mencari pembenaran, yang satu konsepnya mencari kebenaran. Ketika itu sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia jatuh kepada pembenaran. Ketika itu sesuai dengan hadis, dengan Al-Quranul Karim, maka inilah kebenaran. Makanya Imam Bukhari, ibu-ibu, bapak-bapak, di dalam beliau membuat satu kitab, membuat satu bab dalam kitab beliau, apa kata beliau? Babul ilmi qablal qauli wal amal. Bab pentingnya berilmu, mengilmui sesuatu sebelum berkata dan berbuat. Ini penting. Kenapa? Ya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan kamu mengatakan, janganlah kamu berbuat dengan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Kenapa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, hati kita. Hati kita. Kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Hati kita akan, kalau belum kita bisa meninggalkan maksiat, tapi hati kita mengingkarinya, ya seminimal mungkin Allah tidak akan mengazab kita. Ya Allah, berikan aku hidayah. Maka oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, kita alhamdulillah sekarang sudah berada di atas nikmat Islam. Maka ya, rubahlah dia, produksikan nikmat Islam ini dengan ketaatan di atas ilmu. Kenapa banyak orang-orang yang hanya berhenti sebatas Islam saja tanpa mau ya mempelajari ilmu agama yang benar? Maka harus satu langkah. Betapa banyak orang yang hanya mentok kepada yang penting saya sholat saja. Kalau belajar nggak bisa saya belajar lagi Ustaz. Padahal ilmu belajar itu tidak mengenal usia. Dan tidak dilihat apakah dia harus pintar hadir ke majelis taklim. Tidak. Yang penting hadir aja di majelis ilmu. Ya. Dan ini sebuah kebaikan kepada kita bersama. Ya, semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan urusan kita dalam perkara ini. Kita masih baru masuk bab pembuka dari kitab yang sederhana ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyelesaikan risalah ini. Ya. Prinsip dasar Islam. Ya, semoga kajian ini berlangsung dan selesai di 10 hari terakhir di Ramadan ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup ada hal-hal yang kita diskusikan kepada Bapak Ibu, kami persilakan. Ya, Pak.